Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2021. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom komentar video-video YouTube yang sudah saya upload sebelumnya. Langsung saja kita buka. Ada dua komentar, ada dua pertanyaan yang diajukan pada video dengan judul "Bagaimana jika formasi CPNS 2021 ada yang kosong?". Untuk pertanyaan yang pertama dari Eka Herlina, "Bang, kalau status pekerjaan di KTP masih pelajar, gimana nulis di surat pernyataannya? Ikutin di KTP sebagai pelajar atau pekerjaan kita sekarang?". Kalau menurut saya, ikutin pekerjaan kita yang sekarang. Karena pada saat pembuatan KTP, mungkin kondisi kita atau saat itu kita masih pelajar. Dan KTP biasanya berlaku seumur hidup. Jadi kalau tidak dirubah tidak masalah karena berlakunya seumur hidup. Jadi disitu akan tetap sebagai pelajar, kecuali kita sesudah tidak menjadi pelajar kita langsung merubahnya itu. Jadi saya rasa tidak masalah, nggak ngikutin KTP tapi sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi mungkin tidak akan menjadi permasalahan pada saat proses seleksi administrasi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Kak mau tanya, kalau misalkan puskesmas kebutuhan satu pelamar hanya satu dan lolos SKD, apakah akan pasti lolos? Jadi itu dilihat dari pengertian SKD dan SKB. Untuk SKD sendiri, seleksi kompetensi dasar, itu kan ada passing grade-nya atau nilai batas minimal kelulusan untuk bisa dilakukan rankingan. Jadi untuk SKD itu diambil 3 kali jumlah formasi. Misal formasinya 1, diambil ranking 1 sampai ranking 3 yang lolos passing grade, yang memenuhi standar kelulusan di ranking 1 sampai 3. Kalau pesertanya hanya 1 dan lolos passing grade, otomatis kan lanjut ke seleksi kompetensi bidang atau SKB. Dan di SKB sendiri tidak ada batas minimal kelulusan atau passing grade. Di situ intinya menggunakan rankingan, jadi tidak ada passing grade. Karena pesertanya hanya 1, nilai berapapun pasti dia akan ranking 1 dan otomatis lolos. Tetapi bisa digugurkan pada proses pemberkasan. Walaupun sudah lolos SKD dan lolos SKB, karena pesertanya hanya 1, tapi bisa saja gugur pada proses pemberkasan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan hal tersebut, teman-teman bisa baca Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Tapi yang jelas untuk SKD ada passing grade-nya, dan jika sudah lolos passing grade dan memenuhi 3 kali jumlah formasi, pasti akan melaju ke seleksi kompetensi bidang. Dan di seleksi kompetensi bidang atau SKB sendiri tidak ada passing grade. Jadi kalau pesertanya hanya 1, insya Allah pasti lolos, tapi bisa digagalkan pada proses pemberkasan. Mungkin cukup jelas. Jika kurang jelas, teman-teman bisa baca sendiri Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Di situ sudah dijelaskan terkait dengan SKD dan SKB. Mungkin sekiranya hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.